Shalom, selamat pagi anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah. Apa kabar? Ya, lo seharap kalian semua dalam keadaan yang sehat ya. Oke anak-anak, pada saat ini hari Minggu ini kita akan beribadah kepada Tuhan dalam ibadah sekolah minggu Komisi Samuel Gereja Kristen Kalam Kudus Timika. Ya, apakah anak-anak sudah duduk yang baik? Sudah mempersiapkan Alkitabnya juga? Ya, pintar, anak-anak yang hebat semua. Baik anak-anak, kita akan memuji Tuhan yang mengatakan kita datang kepada Tuhan untuk memuji Dia. Bapa, ku datang padamu. Bapa, datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih karunia-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Ya, anak-anak sekolah minggu, kita akan memulai ibadah ini dengan berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu Tuhan atas pertolongan Tuhan dari seminggu lamanya, dan pada hari Minggu ini Tuhan, kami anak-anak dan juga Lausya akan beribadah, memuji dan memuliakan akan nama Tuhan. Berkati ibadah kami Tuhan, kiranya boleh berjalan dengan baik. Berikan kami hati dan pikiran yang dari Roh Kudus, sehingga kami boleh mengikuti ibadah dengan penuh syukur kepada Tuhan. Ya Tuhan, kami siap beribadah kepadamu. Tuhan berkati kami. Haleluya, amin. Ya, anak-anak sekolah minggu yang terkasih, di dalam kehidupan kita ada begitu banyak berkat Tuhan yang boleh kita rasakan. Karena apa? Karena Tuhan itu mengasihi kita. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Seperti lagu kita yang mengatakan kasih Yesus begitu indah. Ya, mari kita menyanyikan lagu ini ya. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. 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 Indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Ya anak-anak, lagu kita mengatakan kasih Yesus begitu indah. Nah, seperti apakah kasih Yesus itu? Ya, dalam lagu kita selanjutnya mengatakan kasih Yesus seperti sungai. Ya, anak-anak pernah lihat sungai? Ya, sungai itu tempat air mengalir. Ya, air kalau mengalir di sungai tidak pernah berhenti ya. Nah, seperti itulah kasih Yesus kepada kita semua. Ya, kita akan menyanyikan kasih Yesus seperti sungai dan juga damai Yesus seperti sungai. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hati
Tuhan. Ya, anak-anak sekolah minggu yang terkasih, pada hari ini, hari Minggu, kita telah memuji memuliakan nama Tuhan. Namun di ibadah sekolah minggu ini, kita pun akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang pada saat ini akan dibawakan oleh Lause Nelly. Nah, anak-anak, sebelum itu mari kita memuji Tuhan sekali lagi yang mengatakan bahwa di dalam kehidupan di dunia ini ada Tuhan yang menjadi perlindungan kita. Walaupun begitu banyak bencana ya yang kita lihat, dengarkan dari berita-berita ataupun kesulitan-kesulitan di kehidupan kita, tetapi ingat selalu ada Tuhan yang menjadi tempat perlindungan kita. Ya, seperti lagu yang mengatakan, di badai topan dunia Tuhanlah perlindunganmu, perlindungan anak-anak dan juga perlindungan Lausia dan semua orang yang ada di dunia ini. Kita menyanyikan lagu ini. Gunung batu di dunia, di dunia, di dunia, ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Kita nyanyikan sekali lagi. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kepada Lause Nelly dipersilahkan. Shalom, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Sudah siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini? Iya, tentunya pasti kita sudah siap mendengarkan kebenaran firman pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita ambil posisi yang bagus untuk kita berdoa, meminta kekuatan dan pertolongan kepada Tuhan kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa yang sangat luar biasa, yang mengasihi kami, menyertai dan melindungi kami hingga pada saat hari ini kami bisa berbahagia memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa yang baik, kami telah memuji-muji Engkau dengan lagu puji-pujian kami. Tiba saatnya kami akan mendengar kebenaran firman-Mu. Hadirlah Engkau di tengah-tengah kami ya Bapa. Tambahkan hikmat kebijaksanaan kepada setiap kami untuk kami dapat memahami kebenaran firman-Mu dan menjadikan firman-Mu itu pelita bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Iya, nah adik-adik, Lause ada cerita. Siap mendengarkan cerita pagi hari ini? Terima kasih. Iya, dengarkan ya ceritanya Lause itu. Ada seorang anak namanya Matthew. Nah, anak ini berjanji kepada mamanya, ya, berjanji kepada mamanya untuk mengerjakan tugasnya. Nah, kemudian mamanya berkata seperti ini kepada Matthew. Matthew, tadi kan kamu sudah selesai belajar. Nah, tugas-tugasnya pasti ada toh. Matthew, sebelum kamu bermain, kamu kerjakan tugas dulu ya. Kemudian Matthew dengan sigap berkata, iya mak, saya berjanji akan mengerjakan tugas-tugas saya. Nah, karena mamanya percaya kepada Matthew dan yakin kepada anaknya, sehingga mamanya meninggalkan Matthew untuk mengerjakan tugas-tugasnya. Mamanya pergi ke kamar, ya toh? Mamanya pergi ke kamar, mamanya kerjakan tugas-tugasnya juga karena mamanya baru pulang dari kantor juga, dia lanjutkan tugas-tugasnya di kamar untuk mengerjakan tugasnya.
Seiring berjalannya waktu, bunyi jam tek 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 tek. Oh, sudah 2 jam. Pasti anak saya Matthew sudah mengerjakan tugasnya dalam hati mamanya ya, dalam hati mamanya. Terus dengan senang, dengan semangatnya mamanya datang ke kamar. Lihat Matthew. Matthew dengan asiknya bermain games. Dia main handphone. Oh iya, saya menang. Dia mabar sama teman-temannya. Ada mungkin 5 orang atau berapa orang gitu tuh. Dia asik main game. Yeay, saya menang, kamu kalah. Oh iya, harus seperti ini. Oh iya, begini. Nah, ia lupa mengerjakan tugasnya karena dia asik dengan gamesnya. Nah, tiba-tiba mamanya datang. Mamanya terkejut, mamanya terdiam dan langsung memanggil Matthew. Matthew. Nah, karena Matthew langsung tersadar dan dia langsung kayak terkejut gitu. Maaf. Nah, padahal mamanya cuma panggil Matthew, tapi Matthew langsung tersadar. Maaf, belum sempat kerjakan tugas, maaf. Nah, mamanya langsung bilang ke Matthew, Matthew, kamu dari tadi ngapain sayang? Matthew bilang, main games, maaf mama. Loh, tugas-tugasmu bagaimana? Belum selesai. Maaf mama. Nah, mamanya langsung seperti kayak mau marah gimana, nggak marah gimana. Tetapi dengan nada tinggi mamanya berkata, kamu itu tadi yang janji siapa? Matthew bilang, saya ma. Terus kenapa tidak tepati janjimu? Maaf ma. Dengan rasa sayang, dengan rasa penuh mengasihi, mamanya langsung peluk Matthew. Nak, dia peluk Matthew. Nak, kalau sudah janji, besok-besok harus ditepati. Kamu kan sudah janji untuk mengerjakan tugas-tugasmu. Kenapa kamu tidak mematuhinya? Begitu ya. Matthew minta maaf ma. Nah, sekarang bagaimana perasaan anak-anak ketika anak-anak, contohnya anak-anak itu berada di posisinya Matthew? Apakah anak-anak akan minta maaf? Tentunya ada anak-anak yang bilang, ngapain minta maaf? Kan main games lebih enak. Nah, justru kalau Lause sendiri, Lause kan sudah punya anak. Nah, kalau anak Lause seperti itu, malah anak Lause bilang, mama ini suruh-suruh kerja tugas terus. Dikira nggak capek kah? Sekolah pagi-pagi, siang-siang kerjakan tugas, belum lagi nanti ada PR. Gitu. Dia malah melawan. Maksudnya dia malah membantah mamanya begitu. Tetapi yang diinginkan di sini adalah harus menyadari kesalahan itu. Karena apa? Tuhan menginginkan anak-anaknya untuk lebih baik lagi. Nah, ada satu cerita yang mau Ibu Lause sampaikan di sini, yaitu terambil dari Kitab Kejadian pasal 3 ayatnya yang ke-15. Dikatakan bahwa Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, ya, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Nah, tema kita pada pagi hari ini adalah janji kepada Hawa. Oke, janji kepada Hawa. Sebelumnya, Lause mau tanya dulu anak-anak. Tahu nggak siapa itu Hawa? Hah? Tahu? Apa? Tidak tahu. Hawa itu Hawa itu artis Korea yang kayak Blackpink gitu. Iya kah? Oh iya, bukan Lause ini masa artis Korea yang Blackpink, bukan. Nah, Hawa itu adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Tuhan. Adam dan Hawa. Masih ingat cerita sekolah minggu di hari-hari yang sudah lewat, di minggu-minggu yang sudah lalu, yaitu manusia pertama yang diciptakan oleh Allah adalah Adam dan Hawa. Nah, sekarang kita akan membahas tentang Hawa, yaitu janji kepada Hawa. Dikatakan bahwa Tuhan Allah menciptakan Adam dan Hawa, manusia pertama itu, dan mereka ada perjanjian ya, ada perjanjian di mana perjanjian itu bahwa Adam dan Hawa tidak boleh memakan buah dari pohon yang telah dijanjikan kepada Adam dan Hawa, bahwa buah itu tidak boleh dimakan ya, buah itu tidak boleh dimakan. Nah, tetapi
Adam dan Hawa memakan buah itu. Buah itu adalah buah pengetahuan yang baik dan yang tidak baik. Iblis dengan rupa ular datang menggoda Hawa, ya. Datang menggoda Hawa. Seperti Matthew tadi, dia digoda sama teman-temannya untuk bermain games, dia asik bermain games. Nah, begitu juga dengan Hawa. Datanglah ular. Ya. Ular itu berkata kepada Hawa, "Hei Hawa, ayo makan itu, buah itu enak loh, manis. Ayo coba dimakan, pasti kamu akan mengetahui yang baik dan yang benar. Gak usah dengarkan Allah itu," gitu ya. Nah, Hawa sambil berjalan berpikir, iya ya, kenapa buah yang ini gak bisa dimakan sementara buah yang lain bisa dimakan? Apa sih buah ini? Gitu. Hawa ambil, kemudian ia makan. Hawa tergoda oleh bujukan iblis, ya. Hawa tergoda oleh bujukan iblis, kemudian ia makan dan memberikan buah ini kepada suaminya Adam. Kemudian Adam juga tergoda. Begitulah manusia, gampang tergoda. Sedikit dijanjikan sesuatu langsung tergoda. Dan yang paling sedihnya, Adam dan Hawa itu, ataupun Hawa ini tidak mengingat janjinya kepada Allah, di mana buah pengetahuan yang baik dan yang buruk ini tidak boleh dimakan. Nah, setelah ia makan, langsung ia tersadar bahwa ia telah melanggar janjinya, dan Tuhan pada waktu itu melihat mereka, ya, melihat Adam dan Hawa memakan buah itu. Seperti tadi cerita yang sudah saya sampaikan. Nah, diibaratkan mamanya Matthew mengetahui bahwa Matthew belum mengerjakan tugasnya, demikian pula Allah datang berada di taman itu dan melihat Adam dan Hawa memakan buah itu. Kemudian Allah melihat mereka, dan Adam dan Hawa merasa ketakutan. Tuhan, maafkan kami telah melanggar janji kami, gitu, ya. Kemudian Tuhan menghukum mereka, mengusir mereka keluar dari Taman Eden. Karena apa? Ya karena manusia itu berdosa, mengingkar janji, sama seperti Matthew. Ketika ia mengetahui bahwa ia melakukan kesalahan, ia langsung menangis. Ya, ia langsung menangis, dan Matthew itu dihukum, dapat hukuman dari mamanya. Karena siapapun itu, ketika kita anak-anak berbuat kesalahan kepada mama, kepada papa, kepada teman, pasti akan dapat hukuman. Begitu juga dengan Adam dan Hawa. Mereka diusir dari Taman Eden. Tapi mereka hanya diusir dari Taman Eden bukan berarti mereka langsung dihukum mati, begitu ya. Tetapi Tuhan Allah itu mengasihi semua manusia, mengasihi Adam dan Hawa. Tidak serta-merta Allah langsung menghukum mati Adam dan Hawa, tidak. Nah, setelah kejadian itu, iblis langsung berpikiran, yes, saya menang. Kasihan sekali manusia-manusia, Allah sudah kalah, gitu ya. Iblis langsung menang. Karena apa? Iblis itu berhasil menggoda Adam dan Hawa. Iblis itu berhasil menggoda mereka untuk memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu, dan yang tidak baik itu, ya. Iblis langsung, yes, saya menang, gitu ya. Nah, yang mau Ibu Lausa ingatkan di sini adalah bahwa Allah itu mengasihi kita. Setiap kesalahan-kesalahan yang kita perbuat, Allah tetap mengasihi kita. Yang penting kita mau berubah. Sama dengan adik-adik di rumah, anak-anak di rumah. Ketika kamu melakukan sesuatu kesalahan, Allah akan memaafkanmu kalau kamu mau memberikan yang terbaik, mau melakukan dan menyadari kesalahan itu, ya. Allah itu Maha Pengasih. Sama halnya dengan Allah mengasihi Adam dan Hawa. Walaupun mereka diusir dari taman yang indah itu, Taman Eden itu, tetapi dikatakan bahwa mereka tidak serta-merta langsung dihukum mati. Malah mereka beranak cucu, ya. Adam dan Hawa beranak cucu. Kemudian di situ dikatakan tadi bahwa aku akan mengadakan permusuhan. Jadi ada permusuhan antara iblis dan manusia setelah Adam dan Hawa memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang tidak baik itu, ya. Nah, di sini Lausa mau ingatkan bahwa ketika kamu menyadari kesalahanmu, Ibu Guru sekali lagi ingatkan, jangan langsung berpikiran bahwa aduh Tuhan Yesus pasti tidak akan memaafkan saya. Bukan, tetapi Tuhan Yesus mengasihi semua umatnya. Nah, seperti di minggu yang lalu kita memperingati Paskah, ya.
kita memperingati Paskah, walaupun mungkin adik-adik di rumah tidak sempat ada cari telur Paskah ya, tetapi sukacita Paskah itu selalu ada di hati kita. Nah, minggu lalu kita memperingati Paskah. Apa itu Paskah? Paskah itu adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus setelah Ia mati, ya. Setelah Ia mati, kita memperingati hari kematian Tuhan Yesus itu di Jumat Agung. Nah, pada hari yang ketiga Tuhan Yesus bangkit, itulah kita memperingati Paskah. Nah, kenapa Tuhan Yesus mati? Lalu saya mau tanya anak-anak dulu, kenapa Tuhan Yesus rela mati dan disalibkan? Itu sakit loh. Tangannya dipaku, dikasih mahkota duri, dicambuk sampai berdarah-darah begitu. Kenapa Tuhan Yesus mau rela disalib, datang ke dunia dan rela mati? Anak-anak coba dijawab. Oh iya, karena Tuhan Yesus menyayangi semua umat. Dia rela datang ke dunia untuk menebus dosa Lause, menebus dosa anak-anak, menebus dosa papa, dan menebus dosa semua umat manusia, ya. Jadi Tuhan Yesus rela disalib. Nah, setelah itu iblis langsung terkeok, ya, kalah. Aduh, ternyata iblis kalah. Jadi jangan mau digoda sama iblis, ya. Contohnya anak-anak digoda sama iblis. Ayo Matthew, kamu main games Jo, nggak usah belajar itu nggak baik gitu ya. Jangan mau digoda iblis. Iblis sudah dikalahkan. Dikalahkan sama Tuhan ketika Ia sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Iblis itu nggak akan bisa berkotek lagi. Dia sudah nggak bisa lagi berkotek. Karena apa? Dia sudah dikalahkan. Gak ada lagi yang akan bisa menggoda kamu ketika kamu yakin kepada Tuhan. Contohnya ada teman chat ya, ayo Matthew kita main games. Nah, kamu harus berkata seperti ini, tunggu ya boy, kan tugas kita belum selesai. Nanti kalau udah tugas selesai baru kita main games gitu. Kerjakan dulu yang menjadi tanggung jawabmu supaya kamu bisa bermain gitu ya, supaya kamu bisa bermain. Kerjakan dulu tugas-tugasmu begitu ya. Jadi Tuhan itu maha besar. Allah itu Allah yang maha esa. Dibanding semua apa yang kamu tahu, apa yang kamu kenal, contohnya Spider-Man, kemudian apa lagi itu ya, yang lain sebagainya, Superman, kemudian Hulk yang hijau, dia Hulk begini toh, dia besar, itu nggak seberapa. Allah itu adalah pahlawan buat kita, dialah yang menolong kita, ya. Ingat sekali lagi, lo saya ingatkan, Allah itu adalah pahlawan buat kita. Hulk, Spider-Man atau siapa itu belum seberapa, itu cuma kecil di mata Allah, di mata Tuhan ya. Jadi tetaplah yakin kepada Allah dan jangan mau digoda oleh iblis seperti Hawa tadi dia tergoda. Nah, Lause mau arahkan anak-anak, Lause mau arahkan adik-adik, jangan mau tergoda oleh bujuk rayu iblis ya. Iblis itu sudah kalah, jangan mau tergoda. Kamu mau mengikut anak-anak mau mengikut Yesus atau mau mengikut iblis? Iya, pastinya kita mau mengikut Yesus ya. Pastinya kita mau mengikut Yesus. Yesus itu sudah rela mati. Gak ada orang yang lain yang rela mati, yang rela dipukul untuk membela temannya, gak ada. Hanya Yesus satu-satunya yang mau datang ke bumi, yang mau datang ke dunia untuk menebus dosa-dosa kita. Tidak ada satupun ya. Jadi tetap yakin dan percaya kepada Yesus, bahwa Yesus selalu melindungi kita, menyayangi kita, mengasihi kita apapun yang menjadi kesalahan kita. Contohnya Lause ya. Dulu mungkin sedikit panjang ya ceritanya Lause. Jangan ngantuk dulu. Kalau kamu ngantuk itu digoda iblis ya. Ayo tarik napas dulu supaya tidak ngantuk ya. Oke, nah ada ceritanya Lause, ini pengalamannya Lause ya. Dulu waktu SMA tuh Lause itu pernah berbohong sama mamanya Lause. Jangan ditiru ya, ini gak bagus, jangan ditiru. Cuma Lause hanya bercerita supaya anak-anak tahu ya, supaya anak-anak mengerti ke depannya jangan seperti itu. Dulu Lause waktu SMA dikasih kepercayaan sama mamanya Lause untuk bayar uang SPP ya, bayar uang SPP selama 6 bulan ya. Itu waktu itu Lause pegang uangnya 600.000 ya.
Waktu itu Lause tergoda dan janji sudah sama mama bahwa Ma, saya akan bayar uang SPP langsung ke sekolah, saya nggak akan pakai uangnya kemana-mana. Nah, tapi karena godaan iblis tadi, Lause memang malas digoda-goda iblis, tapi Lause tergoda ya. Waktu itu kan di zamannya Lause SMA sudah ada handphone Nokia yang bunyinya tit, begitu, bukan yang sekarang sudah canggih. Kalau kamu belajar mau cari apa ada di sini. Ya, tetapi kalau dulu kan handphone di zamannya Lause itu masih kayak ada kecil, dia kayak suaranya masih tililit gitu. Nah, Lause tertarik karena apa? Teman-temannya Lause sudah punya handphone semua. Datanglah iblis, Nel, ayo beli handphone uang yang 600. Ngapain bayar SPP? Nanti kan mamamu bisa bayar lagi. Baru teman-teman juga karena Lause lihat teman-temannya Lause sudah main handphone, langsung dalam hati Lause, nah pulang sekolah Lause beli handphone. Aduh, jadi malu sama anak-anak, jangan ditiru ya. Nah, beli handphone. Seiring berjalannya waktu cuma 1 minggu ketahuan sama mamanya Lause kalau Lause belum bayar uang sekolah. Karena apa? Ditelepon sama pihak sekolah. Nah, yang mau Lause ingatkan lagi bahwa sepandai-pandainya kamu berbohong pasti akan ketahuan. Jadi nggak usah berbohong, nggak enak berbohong, di dalam hati itu nggak nyaman ya. Kemudian mamanya Lause langsung panggil saya, Nelly sini dulu. Lause langsung tersadar, oh pasti mama sudah tahu saya belum bayar uang SPP. Kemudian Lause langsung maaf gitu. Kamu itu bikin malu saja, disuruh bayar SPP malah kamu beli handphone. Maaf ma, cuma saya yang belum punya handphone, teman-teman saya sudah punya handphone. Iyo, tapi kan kamu janji untuk bayar uang SPP bukan beli handphone. Kalau mau beli handphone kasih tahu ke mama, begitu ya. Nah, setelah itu Lause tersadar, iya ya, begitu. Waktu itu mamanya Lause itu sedikit marah, sama seperti mamanya Matthew tadi, marah sama Matthew karena Matthew tidak mengerjakan tugas. Begitu juga dengan halnya mamanya Lause. Mamanya Lause sampai gitu ya, ada penekanan mau kayak pukul Lause gitu, tetapi karena mamanya Lause sayang Lause, ya seperti Matthew tadi, Lause dipeluk sama mamanya Lause dan bilang, "Nak, besok-besok kalau mau beli handphone, bilang sama mama jangan ambil uang yang bukan untuk beli handphone," gitu. Nah, mama peluk Lause, kemudian Lause tersadar, oh iya, dalam hati, besok-besok nggak ulangi lagi gitu. Nah, seperti itu juga mamanya Lause aja, mamanya kita aja sayang sama kita, apalagi Tuhan, apalagi Allah. Jangan meragukan kasihnya. Apapun yang kamu gumulkan, apapun yang kamu butuhkan, sementara kamu saat ini mungkin bosan dalam pembelajaran daring. Bagaimana ini pembelajaran daring? Malas, meet tugas. Nah, kamu bisa minta tolong kepada Tuhan. Supaya apa? Tuhan, kiranya Engkau tolong saya Tuhan. Jangan biarkan rasa malas ini, rasa bosan ini selalu ada dalam saya. Tetapi kiranya Tuhan berikan semangat belajar buat saya. Tuhan akan menjawab doa-doamu dan Tuhan akan menjawab semua apa yang menjadi pergumulanmu dan keinginanmu akan Tuhan jawab asalkan kamu yakin dan mengimaninya. Ya, seperti Adam dan Hawa tadi dikasihi oleh Tuhan, Matthew dikasihi oleh mamanya, Lause dikasihi oleh mamanya Lause, apalagi Tuhan. Tuhan akan selalu mengasihi kita. Sampai di sini kebenaran firman yang bisa Lause sampaikan, dan sebelum kita mengakhirinya, mari kita bernyanyi lagu Tuhan Tak Pernah Janji. Ya, Lause mau mengajak anak-anak bernyanyi lagu itu. Anak-anak tahu kan tidak? Tahu dong. Oke ya, kita nyanyi ya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah,
kasih. Jangan pernah menyerah. Apapun kehidupan kamu, apapun masalahmu, mungkin banyak tugas-tugas yang seperti Lause katakan tadi, serahkan sama Tuhan. Tuhan tidak pernah berjanji langit selalu biru, tetapi dikatakan bahwa Tuhan selalu menyertai. Amin firman Tuhan. Terima kasih. Dan tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Oke, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya firman-Mu itu berbuah di dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat melakukan yang terbaik, sehingga kami menjadi anak-anak yang baik di hadapan mama papa, di hadapan masyarakat, terlebih di hadapan-Mu Tuhan. Tuntun langkah kami sehingga kami selalu senantiasa berbuat apa yang Kau kehendaki ya Bapa. Terima kasih, haleluya, amin. Kita telah mendengarkan cerita firman Tuhan ya. Ya, sekarang tiba saatnya kita mau memberikan persembahan syukur. Ya, anak-anak boleh memasukkannya ke dalam amplop atau mungkin juga menitipnya kepada mama papa untuk dikirim ke rekening gereja kita ya. Nah, anak-anak, mari kita memuji Tuhan sekali lagi yang mengatakan betapa baiknya Tuhan dalam hidup kita. Betapa baiknya Engkau ya Tuhan. Kesudahan, betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, hosana, hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, hosana, hosana. Ya, puji nama Tuhan. Ya, anak-anak sekolah minggu, demikianlah ibadah kita pada hari Minggu ini. Kita telah sampai di akhir dari ibadah sekolah minggu. Nah, untuk itu mari kita menutupnya dengan kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Betapa baiknya Engkau ya Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami boleh merasakan kasih setia Tuhan, berkat-berkat Tuhan. Ya Tuhan, kami telah selesai beribadah kepadamu dan berdoa untuk anak-anak dan juga keluarga kami di dalam menjalani kehidupan mereka sehari-hari. Tuhan berkati kami, anak-anak yang akan masuk sekolah pada hari esok dan selama 1 minggu. Tuhan berikan kelancaran di dalam belajar dan juga di dalam bermain bersama dengan keluarganya yang ada di rumah masing-masing. Ya Tuhan Yesus, inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya, sampai di sini ibadah kita. Sampai ketemu pada ibadah minggu yang akan dilaksanakan minggu depan secara Google Meet ya. Jadi minggu depan anak-anak sekolah minggu Komisi Samuel akan mengikuti ibadah secara Google Meet di hari Minggu pada jam 4 sore ya. Jangan lupa ya ikut ibadah setiap minggu. Kiranya anak-anak selalu dalam lindungan Tuhan. Goodbye, see you next week.